Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di ibadah Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Mari pagi hari ini saya mengundang kita semua untuk bersama-sama membuka hati. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, meninggikan nama Allah kita. Dengan apa kami dapat membalas kasih-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Hari demi hari kami lalui Tuhan. Kami sadar kalau kami boleh ada sampai pagi hari ini, semuanya karena kemurahan-Mu. Maka dari itu Tuhan, kami mau mengucap syukur dan berterima kasih. Kami mau angkat pujian kami di hadapan-Mu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa ku
Tuhan Yesus. Setiap kita yang bersuka cita sama-sama katakan, amin.
berjalan. Dan jejak langkah kita itu berjejakan anugerah di hadapan Tuhan. Saudara yang percaya, mari buka hatimu. Kami rindu Tuhan untuk selalu berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Berjalan di dalam anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Kami percaya setiap langkah kami Engkau yang atur Tuhan. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Mari serahkan hidupmu, katakan, biar Tuhan yang atur setiap langkahmu, berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Ini kami Tuhan, setiap langkah kami, setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Selamat hidupku, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Aku percaya, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Kami percayakan setiap hidup kami, setiap langkah kami Tuhan. Biar kami berjalan seturut dengan firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu itu adalah terang bagi kaki kami dan pelita bagi jalan kami. Ini kami Tuhan, kami buka hati kami sepenuhnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom,
Salam damai sejahtera untuk kita semua. Apa kabar saudara? Senang dapat kembali berjumpa dengan saudara sekalian dalam ibadah online Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya pada hari ini Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021. Mari kita tetap lakukan bagian kita sebagai orang percaya untuk taat protokol kesehatan, terus mendukung pemerintah dalam program mengakhiri pandemi ini, serta tidak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kita tercinta, Indonesia. Puji nama Tuhan, kita akan buka kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-39, ayat 7 sampai 14a. Kejadian pasal 39, judulnya di Alkitab LAI ialah Yusuf di rumah Potifar. Dan seperti biasa nanti cerita lengkapnya dari ayat pertama, saudara dapat membacanya di rumah masing-masing. Saya akan bacakan buat kita pokok yang akan dibahas, yakni dari ayat 7 sampai 14a. Demikian firman Tuhan. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, ayat 14a, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin membagikan buat setiap kita tentang test of character and integrity. Test of character and integrity adalah ujian karakter dan integritas. Kita baru saja membaca cerita tentang Yusuf, dan kita semua tahu Yusuf adalah seorang yang dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian dijual menjadi budak, dan akhirnya ia masuk sebagai pegawai di rumahnya Potifar. Dan baru saja kita membaca bagaimana dia berkali-kali menolak tawaran yang tidak baik, tawaran niat jahat dari istri Potifar untuk tidur dengannya. Dan ini adalah suatu bentuk ujian karakter dan integritas. Terlihat betul karakter Yusuf dan bagaimana ia menunjukkan bahwa ia adalah pribadi yang berintegritas. Saya percaya saudara, Tuhan lebih tertarik untuk mendewasakan kita daripada sekadar hanya memenuhi setiap keinginan kita. Dan perjalanan mengikut Yesus sesungguhnya adalah sebuah proses pendewasaan. Siapa di antara kita yang mungkin pernah berkata bahwa aku ikut Tuhan Yesus, sampai hari ini aku tidak pernah menghadapi masalah, tidak pernah ada persoalan, tidak pernah menghadapi pergumulan, tidak ada air mata, dan semua yang aku ingini pasti aku dapatkan dengan caraku dan waktuku. Ada yang mungkin bisa dan pernah berkata demikian? Kalau iya, pertanyaannya dari saya adalah apakah benar saudara mengikut Tuhan? Jangan-jangan bukan Tuhan yang saudara ikuti. Kenapa? Karena salah satu cara mendewasakan kita adalah melalui ujian karakter dan integritas. Terkadang ujian karakter dan integritas itu merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan kita. Bahkan hal-hal yang kita ekspektasikan tidak terjadi pada realitanya. Justru disitulah muncul dan kelihatan bagaimana kita sesungguhnya di dalam. Saya pun sebagai gembala jemaat, saya rindu menggembalakan jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Artinya apa? Artinya mengalami pertumbuhan. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan kepada jemaat-jemaat yang saya gembalakan, mengikuti Yesus itu selalu benar, tetapi tidak selalu mudah. Saya mengatakan dalam berbagai bentuk berkali-kali bahwa Tuhan Yesus itu sanggup untuk menyembuhkan. Tetapi seandainya Tuhan tidak menyembuhkan,
itu tidak akan mengurangi keilahiannya, dan itu bukanlah tolak ukur kebaikannya. Tuhan Yesus sanggup menaikkan promosimu. Tuhan Yesus sanggup memberikan kau berkat materi. Tuhan Yesus sanggup memberikan kau ketenaran. Tapi kalau Ia tidak melakukan itu, sekali lagi itu tidak akan mengurangi keilahiannya, dan itu bukanlah tolak ukur dari kebaikan Tuhan. Dan kalau kita perhatikan cerita tadi, sebelum Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir, ternyata ia melewati ujian karakter dan integritas terlebih dahulu. Penting loh saudara untuk kita membentuk karakter yang baik dan kuat, serta memiliki integritas sebelum kita memegang kekuasaan. Banyak orang justru karena akibat dosa, terbalik saat ini, berlomba-lomba untuk meraih ketenaran, untuk mencapai kekuasaan, untuk memiliki kekayaan, tanpa mengalami pembentukan karakter dan memiliki integritas terlebih dahulu. Karena jika itu yang terjadi, maka kejatuhan akan mengintai, dosa akan menghampiri, dan akhirnya justru akan menjerumuskan orang tersebut. Saya berdoa kita semua ketika mendapatkan promosi, biarlah kita juga mendapatkan imbangan yang pas, yang cukup dalam pembentukan karakter, kepemilikan integritas yang kuat. Karena jika tidak, awas-awas justru hal itu yang akan menjerumuskan kita. Hari ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan berbicara tentang test of character and integrity. Yang pertama, saudara boleh mencatat. Yang pertama, talent will get you to the top, but it is character that keeps you there. Saya ulangi, talent will get you to the top, but it is character that keeps you there. Artinya saudara, talenta yang membawa saudara ke puncak. Pintu-pintu kesempatan terbuka dengan talentamu. Engkau jago menyanyi, akhirnya banyak sekali bintang-bintang bertaburan. Ya artis, engkau mungkin memiliki keahlian di memasak. Hari ini ada banyak sekali kompetisi masak dan didapatilah juara-juara. Engkau ahli dalam programming komputer, engkau ahli mengajar, engkau profesor di bidang kimia, engkau ahli dalam apapun, talenta itulah yang membawa kita kepada puncak. Tetapi pada kenyataannya, karakter kitalah yang akhirnya menentukan apakah kita dapat bertahan di puncak atau tidak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata karakter artinya secara sederhana adalah perilaku dasar, tabiat, sifat-sifat, kejiwaan, dan watak. Karakter menggambarkan siapa kita sesungguhnya. Sementara kalau kita bicara pencitraan atau reputasi, itu adalah gambaran luar yang kita mau untuk orang lain lihat. Makanya kalau saudara main social media, saya sendiri juga main social media seperti Instagram, jujur saudara, ya Instagram ya itu adalah pencitraan, karena yang ditampilkan adalah yang baik-baik. Ya siapa sih atau kebanyakan orang ya pasti akan menampilkan yang baik-baik, yang buruk mungkin jarang. Kalau ngambil foto dari 1000 kali jepretan dipilih satu yang the best. Ya jarang menampilkan yang buruk. Ya, apalagi ada orang yang nggak mau saya difoto lagi pakai daster atau lagi pakai celana boxer, celana pendek, ya belum sikat gigi, rambut aut-autan. Ya itu namanya citra. Ya tidak salah memang karena kita juga rindu orang lain lihatnya baik. Tetapi yang penting yang membuat kita tetap ada di posisi yang baik itu bukan hanya citra dan bukan pula talenta, tetapi karakter, saudara. Karakter itu adalah apa yang sesungguhnya, gambar apa yang sesungguhnya ada di dalam kita. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 1 ayatnya yang ketiga, demikian firman Tuhan. Dikatakan di sana Ibrani pasal 1 ayatnya yang ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ibrani 1 ayat 3 ini berbicara tentang Tuhan Yesus ya, karena dikatakan bahwa Ia adalah gambar wujud Allah. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab bahasa Inggris versi Amplified ya, atau versi New Living Translation, saudara, dikatakan di sana bahwa the Son radiates God's own glory and expresses the very character of God. Versi NLT menyatakan di sana ada kata-kata the very character of God. Jadi Kristus itu menunjukkan karakter-karakter Allah. Saudara mau tahu Allah itu seperti apa? Siapakah itu Allah? Makanya kan Thomas berkata, tunjukkanlah kami Bapa, lihat aku, kata Tuhan. Perhatikan karakter Yesus. Kalau saudara baca di dalam kitab Injil, bagaimana ketika banyak orang semua mau merajam perempuan yang berdosa itu, Tuhan Yesus tahu dia salah, tapi dia memberikan pengampunan, dia ada kasih, dan dia berkata, dia menegur, dan dia berkata, jangan lagi berbuat dosa.
Ketika dia mengajar dari kota ke kota, desa ke desa, 5.000 orang baru laki-laki saja mengikut dia. Dia berkata, kamu harus memberi mereka makan. Ketika dia sudah ada di posisi yang sedang tidak enak, di bawah saudara, disiksa, di penjara sudah semalam-malaman, harus memikul salib, bahkan disalib, dia tetap berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi karakter itu menggambarkan siapa kita. Karakter Yesus itu menggambarkan siapa Allah. Jadi hari ini saya berdoa biarlah karaktermu boleh menggambarkan Allah. Karena kita pun pada awalnya diciptakan serupa dan segambar seperti Allah. Ada satu kalimat yang indah yang diucapkan oleh seorang yang terkenal. Di sana dikatakan, watch your thoughts, for they become words. Watch your words, for they become actions. Watch your actions, for they become habits. And watch your habits, for they become your character. Kalimat ini diucapkan oleh Margaret Thatcher, seorang yang memenangkan pemilihan umum di Inggris tahun 1979 dan menjadi Perdana Menteri wanita pertama dan kemudian Perdana Menteri terlama di Britania Raya. Kalimat ini dia ucapkan saat konferensi pers sebelum dia masuk ke 10 Downing Street, rumah dinas Perdana Menteri di Jalan Downing nomor 10. Kalimat ini bukan hanya klise, saudara, tapi memang kalau kita perhatikan betul. Perhatikanlah apa yang kau pikirkan, lama-kelamaan itu akan menjadi perkataan. Perhatikan apa yang kau ucapkan, karena lama-kelamaan itu nanti akan menjadi tindakanmu. Perhatikan tindakanmu, lama-lama akan menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaanmu, lama-lama akan menjadi karaktermu. Jadi dari sini kita tahu bahwa karakter itu bukan sesuatu yang tiba-tiba jatuh dari langit. Karakter itu bukan pemberian, ya, seperti talenta itu kan pemberian dari Tuhan. Tapi karakter itu terjadi lewat dibentuk. Dibentuk melalui apa? Melalui diri dan lingkungan. Diri ini mewarisi dari orang tua, kita berdoa, dan makanya kita perlu lahir baru, bertobat supaya hal yang buruk yang mungkin diwariskan dari orang tua, kakek nenek kita tuh boleh hilang, kemudian dibentuk dengan lingkungan. Hari ini saya berdoa biarlah keluarga-keluarga Kristen boleh sungguh-sungguh berperan aktif membentuk karakter-karakter Kristen yang sejati kepada generasi-generasi selanjutnya. Kenapa? Karena penting, saudara, bukan hanya talenta. Kalau waktu itu kita membahas tentang mengelola talenta, tetapi penting untuk kita sungguh-sungguh boleh memiliki karakter yang baik. Ada cerita tentang seorang artis, ya, entertainer terkenal di luar negeri, ya, sebut saja negeri A di luar sana. Dia multi talenta, saudara. Dia bisa nyanyi, suaranya merdu, ya, bahkan nyanyi dari tone rendah ke tone yang tinggi, wah luar biasa. Dia juga bisa, punya talenta di seni peran, bisa main film. Kan ada orang yang jago main film belum tentu jago nyanyi belum tentu jago main film. Dia bisa main film. Dia juga multi talenta yang lainnya. Kebetulan dianugerahi Tuhan juga dengan wajah yang rupawan, ya. Tetapi sayangnya dia memiliki karakter yang buruk. Dia sombong, tinggi hati, dan cenderung meremehkan orang lain. Sampai satu ketika ada satu insiden di mana dia menghina fansnya, kemudian dia juga bentrok dengan wartawan, sehingga banyak fansnya kecewa dengannya, dan akhirnya berbalik arah tidak menjadi fansnya. Wartawan juga diperlakukan seperti itu, akhirnya beberapa wartawan kumpul dan mulai memboikot dia. Lama-kelamaan namanya menjadi tercemar. Terdengar sampai ke rumah-rumah produksi, production house, terdengar sampai ke beberapa I.O. yang memiliki acara besar, dan akhirnya mereka tidak mau memanggil artis ini baik untuk tanda tangan kontrak main film maupun untuk menyanyi on air dan off air. Akibat karakternya yang buruk, maka terhempaslah dia dari puncak posisi artis papan atas. Perhatikan, karakter itulah yang menentukan apakah kita tetap ada di atas atau kita akhirnya tersingkir. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara, biarlah ketika kita melewati ujian karakter atau integritas diizinkan Tuhan menghadapi itu, kita boleh menunjukkan bahwa kita memiliki karakter Kristen, karakter Kristus, karakter ilahi, karakter yang menjadi kebaikan, membawa hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya catat buat setiap kita, yang kedua kita masuk dalam integrity. Integrity is doing the right thing even when no one is watching. Saya ulangi, integrity is doing the right thing even when no one is watching. Integritas itu adalah melakukan hal yang benar meskipun tidak ada yang melihatnya. Perhatikan tadi bagaimana Alkitab mencatat dari hari ke hari istri Potifar itu berusaha membujuk Yusuf untuk tidur dengannya. Tapi karakter Yusuf ini keluar.
bahwa dia orang yang takut akan Tuhan, orang yang jujur. Kalau dia dipercayakan hartanya Tuhan, ya hartanya, bukan untuk ngurusin istrinya. Dia jujur. Tetapi ujian tidak hanya berhenti di ujian karakter, ada lagi ujian integritas. Apakah dia berintegritas? Dan ternyata integritas itu adalah ketika kita melakukan hal yang benar, walaupun tidak ada yang mengawasi. Dan itu dilakukan Yusuf, tidak ada tuannya loh. Ya, secara manusia kalau dia mau, ya udahlah sekali-kali aja sama istrinya bisa. Tapi dia tahu bahwa walaupun mata tuannya tidak di situ, tapi mata Tuhan ada di situ. Ini yang disebut sebagai integritas. Integritas itu sederhananya apa sih? Integritas itu sederhananya dia adalah pokoknya dari karakter, saudara. Pokok. Integritas dari kata Latin integer yang artinya utuh, komplit, lengkap. Kalau saudara beli kayu atau besi yang nggak berintegritas, itu dia biasanya mudah rapuh karena dia belum padat, belum kokoh, belum kuat, belum komplit. Saya teringat sebuah cerita tentang saya dan teman saya. Saya punya seorang teman dari Indonesia Timur yang kemudian dia menikah, merantau ke Pulau Jawa dan menikah dengan orang lokal di tanah Jawa. Dan kemudian akhirnya memiliki anak, tidak satu tetapi 3. Dan dari sejak awal sebelum menikah sampai menikah dan memiliki 3 anak, teman saya ini sudah lama tidak pulang ke Indonesia Timur dan dia juga rindu dengan keluarga di kampung halamannya. Bahkan dia juga ingin menunjukkan cucu-cucu orang tuanya. Dan satu ketika akhirnya ia memutuskan untuk pulang kampung. Saya tanya, pulang kapan? Tanggal sekian. Oke, berarti pasti naik pesawat ya, karena Indonesia ini negara kepulauan yang kalau naik kapal juga memakan waktu yang lama dan naik pesawat pun tidak direct flight tapi harus transit-transit. Nah, tiba-tiba teman saya ini menceritakan, ya anak-anak saya yang 2 terakhir itu akan saya masukkan ke umur 2 tahun. Loh, kok bisa? Kenapa? Saya mengerti maksudnya karena secara manusia kalau dia bayar mengikuti harga, akan banyak sekali biayanya dan dia tidak sanggup nanti tidak lagi jadi pulang kampung. Dan akhirnya dia putuskan anak-anak yang kedua dan yang ketiga dia masukkan ke anak umur 2 tahun karena hitungannya itu masih akan digendong oleh orang tuanya, satu papanya yang gendong, satu mamanya, dan harganya masih harga infant, biasanya kurang dari setengah harga. Tapi ketika mendengar itu jujur hati kecil saya seperti tergelitik dan saya mengatakan jangan dong lakukan itu karena itu tidak berintegritas. Dan dia katakan, ya kan nggak ketahuan, kalau ketahuan ya bagaimana? Ya saya bilang, walaupun tidak ada yang melihat, tapi kamu harus melakukan hal yang benar, itu yang dinamakan integritas. Ketika kamu terbiasa berintegritas, memegang integritas, nanti akan ada buah yang akan kamu tuai. Saya kemudian pulang ke rumah, saya memikirkan, waduh bagaimana ini? Saya ikut mikirin pergumulan orang. Kemudian saya berdoa dan saya discuss dengan istri saya, akhirnya kami sepakat untuk ya sudah memberkati, tidak banyak tapi cukup untuk membayar tiket anak-anaknya yang kecil-kecil, ya tidak tiket dia dengan istri dan juga anak sulungnya, tapi anak-anaknya yang kecil supaya boleh dibayar harga normalnya karena yang satu sudah umur 3 tahun, yang satu sudah 4 tahun. Kalau ketahuan kan nanti bisa nggak bagaimana, dan ini orang Kristen masa memiliki hidup yang tidak berintegritas. Bukan berarti juga saya dan istri ada orang yang berkelimpahan secara materi, tapi kami berusaha untuk menjadi saluran berkat. Seberapa kami miliki ketika orang lain juga bisa menikmati berkat, ialah semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya saya berikan itu kepada teman saya bersuka cita, dan akhirnya dia juga belajar satu pelajaran bahwa penting untuk kita tetap memegang integritas, karena kita ini adalah wakilnya Tuhan. Dan biarlah hidup kita mencerminkan karakter Tuhan. Karakter itu harus kuat, harus kentara jelas. Itulah yang disebut sebagai karakter yang berintegritas. Dan saya percaya ada harga yang harus dibayar ketika kita hidupnya memegang integritas. Ada juga harga yang harus dibayar ketika kita hidupnya melepas integritas. 2 tokoh di Alkitab yang diberikan kesempatan untuk menunjukkan karakter yang berintegritas, yakni Yusuf dan Simson. Tadi kita tahu cerita Yusuf, dia diperhadapkan pada keadaan dengan Nyonya Potifar. Simson di dalam Hakim-Hakim pasal 16, saudara nanti bisa baca sendiri, juga diperhadapkan pada seorang perempuan. Kali ini namanya Delila. Delila sudah berapa kali membujuk untuk memberitahu di mana letak kekuatan dari Simson, tapi Simson tidak mau memberitahu. Delila sudah diiming-imingi uang oleh orang Filistin. Kalau tidak salah masing-masing 1.100 uang perak. Sampai akhirnya Delila betul-betul merongrong Simson dan akhirnya Simson pun jatuh dan membocorkan rahasianya.
Perhatikan, Yusuf menunjukkan integritasnya. Dia lari meninggalkan perempuan itu, sementara Simson menunjukkan dia kehilangan melepas integritas. Dua-duanya membayar harga masuk penjara. Yusuf masuk penjara juga. Loh, hidup berintegritas kok malah masuk penjara. Simson juga masuk penjara. Baca di Hakim-Hakim 16 ayat 21. Tapi setelah itu, buah yang dituai itu beda. Simson matanya dicungkil, kemudian dia akhirnya memang mendapatkan kesempatan sekali lagi untuk menunjukkan bahwa Allah itu hebat, Allah itu dahsyat. Dia akhirnya merubuhkan pilar di mana dia berada, dan orang-orang Filistin turut mati. Di situ dia berakhir dengan kematian. Tetapi Yusuf tidak berhenti di situ. Walaupun dia masuk ke penjara, Tuhan mengangkat pada waktunya, dan Tuhan mempercayakan perkara besar. Yusuf dipercayakan menjadi Perdana Menteri Negeri Mesir. Saya berdoa kita semua boleh memiliki karakter yang berintegritas. Ya, mungkin harga yang dibayar tidak mengenakan, tetapi pasti ada buah yang dituai di kemudian hari yang kita tidak tahu kapan, tapi itu baik dan indah untuk kita semua. Satu cerita kesaksian tentang seorang yang bernama Sarah Smith Ely. Sarah Smith Ely pernah bercerita bahwa satu ketika sebelum ayahnya wafat, ayahnya memanggil anak-anaknya. Salah satu anaknya adalah Sarah. Dan ayahnya berkata, "Papa sebentar lagi akan meninggal, sudah rasa. Makanya Papa mau menyampaikan kalian harus hidup jujur, berkarakter kuat, atau berintegritas seperti Papa. Teladanilah Papa yang telah meneladani Kristus." Tetapi Sarah tidak terima dan berkata, Papa itu hidup jujur, baik-baik, kayak begini sekarang hidup kita. Kita tinggal di apartemen, itu pun sewaan. Orang-orang yang Papa sebut koruptor, mengambil uang publik, mereka bisa mewariskan harta yang berlimpah, anak-anaknya tidak hidup dalam kesengsaraan. Biarkan aku mengambil jalanku sendiri. Akhirnya mereka mengakhiri perpisahan ini dengan perdebatan dan papanya meninggal. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, Sarah Smith Ely melamar pekerjaan di sebuah perusahaan multinasional, perusahaan bonafit, perusahaan besar. Ketika telah lolos beberapa tahapan seleksi, tibalah ia pada tahapan wawancara. Tahapan wawancaranya cukup menentukan loh, meskipun dia lolos di tahap-tahapan sebelumnya, kalau wawancara tidak lolos maka tidak akan diterima. Yang mewawancara itu ada 4 orang, ada psikolog, ada orang yang ahli di bidang psikologi tadi, ada orang yang mengerti betul perusahaan senior, ada orang yang juga di bagian HRD yang berusaha untuk menanyakan tentang pekerjaan-pekerjaan yang akan ia kerjakan. Ada 4 orang kurang lebih. Tapi ketika membaca filenya, CV-nya, di sana ditulis Sarah Smith Ely. Langsung salah satu pewawancara itu berkata, "Smith Ely, nama belakang kamu kok Smith Ely? Apa hubungannya dengan Tom Smith Ely?" "Oh, itu adalah papa saya, tapi sudah meninggal 3 tahun yang lalu." "Kamu anaknya Tom Smith Ely?" Wow, mereka semua terkejut. Ternyata 3 dari 4 orang itu adalah orang-orang yang mendapatkan surat rekomendasi dari Tom Smith Ely. Dan dinyatakan orang-orang ini semua lulus. Dan ketika mereka mau memberikan ucapan terima kasih, Tom Smith Ely menolak dan mengatakan, "Saya hanya melakukan bagian saya. Saya tidak mau menerima ucapan terima kasih, gratifikasi, dan lain-lain sebagainya." Dan akhirnya mereka menyimpulkan Tom Smith Ely ini adalah orang yang berintegritas. Karakter jujurnya kuat, karakter profesionalismenya kuat. Bahkan ketika di kantornya, juga di kantor sebelumnya, juga diketahui bahwa dia orang yang nggak pernah bermasalah. Ketika mendengar nama Tom Smith Ely, pewawancaranya tidak lagi menanyakan pertanyaan yang lebih lanjut. Kalau kamu anaknya, sudah pasti kamu dididik dengan nilai-nilai seperti itu. Nilai-nilai dengan karakter yang kuat. Nilai-nilai integritas. Langsung dikasih cap, lulus, kamu diterima di perusahaan ini. Singkat ceritanya, 4 tahun kemudian, Sarah Smith Ely mendapatkan rumah dinas, rumah 2 lantai, dengan 2 mobil, 1 supir. Dan dalam satu perjalanan menuju kantor, dia ditelepon oleh orang nomor 2 di perusahaan bahwa dia akan pensiun, dan dia mengajukan nama Sarah Smith Ely sebagai penerusnya. Sarah Smith Ely pun akhirnya menjadi penerusnya, dan dalam satu wawancara dengan majalah bisnis ditanya, "Siapa yang menjadi inspirasi dan mentor kesuksesanmu?" Dia berkata, "Papa saya. Papa saya adalah orang yang memegang integritas. Mungkin harga yang dibayar tidak enak. Dia menutup mata bersama dengan anak-anaknya di sebuah rumah kecil, tidak dengan kemewahan. Tapi buah yang dituai di kemudian hari saya yang terima.
Saya dikenal sebagai anak dari orang yang berintegritas. Otomatis saya pasti dibesarkan dengan cara dan nilai-nilai yang baik. Hari ini, Bapak Ibu Saudara, ketika engkau memilih untuk memegang integritas, mungkin ada harga yang dibayar. Tapi tidak perlu takut, ada buah yang akan kau tuai di kemudian hari, indah pada waktu Tuhan. Sebagai penutup, saya baca dari Amsal 28 ayatnya yang ke-18. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, satukan hati, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan buat kami pada hari ini. Meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih bahwa hari ini kami belajar tentang test of character and integrity. Di mana Tuhan lebih tertarik mendewasakan kami, mengikut-Mu adalah proses pendewasaan. Dan salah satu caranya adalah melalui ujian karakter dan integritas. Kami belajar di poin pertama bahwa talent can get you to the top, but it takes character to keep you there. Talenta mungkin membawa kita kepada puncak karena kita hebat punya kemampuan pemberian Tuhan, tapi pada akhirnya karakterlah yang akan menunjukkan apakah kita bertahan atau tidak. Dan yang kedua, kami belajar tentang integritas. Bahwa integrity is doing the right thing even when no one is watching. Melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada yang memperhatikan. Integritas adalah karakter yang strong, kuat, kentara, jelas. Tidak hanya mengambang-ngambang. Mampukan kami memiliki karakter Kristus, mampukan kami menjadi pribadi yang berintegritas. Mungkin ada harga yang harus dibayar, tetapi kami percaya buah yang akan dituai adalah manis, baik, dan indah. Berkati setiap orang yang mendengar dan menonton program ini dimanapun mereka berada. Berkati mereka yang sedang terpapar COVID. Tuhan berikan kesembuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur untuk 76 tahun usia kemerdekaan. Pemimpinan tertinggi Presiden Joko Widodo diberikan kekuatan kesehatan bersama jajarannya ke bawah. Panglima TNI, Kapolri, para menteri, birokrat, gubernur, wali kota, bupati dimanapun berada diberkati. Kami doa buat orang-orang yang terdampak karena pandemi ini. Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Secara khusus tenaga medis dan relawan. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan. Juga gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Programnya, kebutuhannya, hamba Tuhannya, gembalanya, jemaatnya, semuanya diberkati Tuhan. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami pada hari ini, kami semua ingin terima berkat dari Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera shalom dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini sampai Maranatha dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.